kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami, ini syukur kami persembahkan bagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada terhingga ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya.
persembahkan bagimu di tempat ini Tuhan. Biar namamu disukakan, dan ketika kami tinggikan nama Tuhan di tempat ini, Engkau bertata dan Engkau berkuasa bagi tempat ini. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan sepenuhnya. Dan kami berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kami. Kami mau terus menyanyikan kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersorak bagi Tuhan. Yang siap bersorak memuji Tuhan bersama-sama kita katakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, biar hari-hari ini kita terus bergairah di dalam Tuhan, memuji menyembah Dia. Wajah-wajah bergairah di dalam Tuhan, kelihatan dari wajahnya ada senyum. Coba lihat dulu kanan kiri, berikan senyum yang terbaik. Depan belakang Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berkumpul bersama-sama di tempat ini satu tujuan, yaitu senangkan Tuhan. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan dan sepakat. Haleluya. Berdiri di hadapan kata
dalam Tuhan. Yang berkemenangan boleh tepuk tangan tambah musik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapak, kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dari setiap tangan-tangan yang menabur, tangan-tangan yang memberi, diberkati Tuhan dengan segala berlimpah dan kelimpahan memenuhi kami. Kami memberi penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi bersama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besar dan ajaiblah karyamu, ada benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, mari boleh sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Ini doa kami. Happy birthday, happy birthday, happy buat anugerah Tuhan, Ibu Gembala yang kita kasihi di tempat ini. Tuhan tambahkan usia 1 tahun dan kita boleh merayakan bersama-sama sukacita yang Tuhan beri buat Ibu Gembala yang kita cintai. Haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai
Satu. Ya, bisa Tuhan. Yang gak ada gak foto kue gak apa-apa. Masih foto kue ada pisaunya ya. Kalau dipotong hitungan ketiga ibu. 1, 2, 3. Semua karena anugerahmu, ku ada sampai saat ini. Terlalu banyak hal yang dahsyat yang kau lakukan bagiku. Kini ku datang sembahmu, membawa seluruh hidupku sampai perkenanan nyata. Ku mau setia. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita berdoa buat Bu Indri, Bu Gembala di tempat ini. Nah, kalau kita tanya umur berapa, di sini nggak ada nih. Tapi kelihatan masih 27 begitu ya. Setuju ya? Amin. Ya, mari arahkan tangan Bapak Ibu ke depan, kita berdoa buat Bu Indri. Bersama-sama kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala anugerah yang besar yang kami boleh terima. Khususnya buat Bu Dwi Winardi Tuhan, Bu Indri Tuhan di tempat ini selaku Ibu Gembala Tuhan yang menopang plan daripada Pak Indriatmo. Kami menopang dalam doa kalau Tuhan tambahkan umur Tuhan buat Bu Indri. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan pengurapan juga Tuhan tambahkan, hikmat Tuhan tambahkan. Kami percaya umur panjang ada di dalam tangan kami. Akhirnya kekayaan dan kehormatan sampai selama-lamanya. Biar Bu Indri Tuhan menjadi teladan, mengayomi setiap umat-umat Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan para ibu-ibu Tuhan menjadi teladan juga Tuhan. Biar kiranya Ibu Indri Tuhan pakai secara luar biasa selaku Ibu Gembala di tempat ini yang menopang Pak Indriatmo selaku Gembala di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar pengurapan Tuhan terus mengalir atas keluarga di tempat ini. Bahkan ketiga anaknya Tuhan Kau berkati, berkat berlimpah-limpah atas keluarga ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur
bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus baik atas hidup kami. Tuhan Yesus luar biasa atas hidup kami. Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan di saat kami lemah. Tuhan Yesus yang menghibur kami di saat kami susah. Oleh karena itu Bapa, lewat ucapan syukur kami dari hati kami Tuhan, kami percaya Tuhan terus melimpahkan damai, limpahkan sukacita terus atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hati kami sudah dibajak oleh lewat pujian penyembahan di tempat ini. Dan tiba saatnya hati kami juga ditabur oleh benih firman Tuhan yang mengubahkan kami, memulihkan kami, dan menjadikan kami berkat dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Ya, berkatnya. Amin. Sukacitanya, damai sejahteranya berlimpah atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini setiap Bapak Ibu dan saya harus mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Katakan amin. Amin. Ya, kasih salam dulu, tengok dulu kiri kanannya, katakan tambah awet muda kamu hari ini. Iya, sekalipun udah tua, iya kan? Awet muda, iya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja kita Rayon 18, kita dipimpin terus dalam satu khotbah pengajaran. Dan kalau Bapak Ibu terus mengikuti, yaitu dalam topik-topik khotbah kita setiap hari minggunya, maka Bapak Ibu dan saya akan mengalami satu berkat yang luar biasa. Kalau bulan yang lalu, saudaraku dikasih Tuhan, kita diajar yaitu dari kitab Ayub, saudara, bagaimana Ayub diproses oleh Tuhan. Mungkin proses yang dialami Ayub tidak sebanding proses yang Bapak Ibu dan saya alami. Setuju atau setuju Bapak Ibu? Lebih parah mana? Lebih sakit siapa? Ayub, betul. Berarti proses yang Bapak Ibu dan saya alami belum apa-apa. Katakan belum apa-apa. Ya, kalau kantongnya hanya gambar apa itu enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah setiap proses yang kita lewati semuanya mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Mungkin kita sakit, itu proses saudara. Supaya apa? Supaya kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus yang sembuhkanku. Betul Bapak Ibu. Di saat kita lemah, ya kan, kita bisa berkata bahwa Tuhan yang memberi kekuatan. Di saat kita susah, kita berkata Tuhan yang menghibur aku. Itulah proses yang dialami oleh Ayub, saudara. Bagaimana Ayub, saudaraku dikasih Tuhan, kalau sepanjang 1 bulan itu, bagaimana Ayub prosesnya sangat luar biasa. Tidak sebanding yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Belum ada apa-apanya. Oleh karena itu, kita tetap naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Di bulan ini, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mengajar kita di dalam bulan misi ini bagaimana Bapak, Ibu, dan saya harus menjadi teladan. Bapak, Ibu, dan saya harus mau jadi berkat. Katakan, saya mau jadi berkat. Saya mau jadi berkat. Haleluya. Luar biasa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mau jadi berkat, saudaraku, maka tempat ini tidak akan muat lagi, saudara. Berkat itu bukan hanya memberi uang saja, tapi berkat itu, saudaraku, kita memperkatakan kebaikan Tuhan yang kita alami, dan orang mendengarnya, dan orang akan berkata, engkau ibadah di mana? Begitu kan? Ya kan Bapak Ibu ya? Ya, itu berkat juga, saudara. Orang yang mungkin sedih, saudaraku dikasih Tuhan. Orang yang mungkin terkurung, saudaraku dikasih Tuhan, di saat bertemu Bapak, Ibu, saudara, dan saya, maka kita juga jadi berkat, dan orang akan banyak memuji, menyembah Tuhan. Nah, di minggu yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar dari satu tema pengajaran, yaitu tentang 3.000 orang bertobat, 3,000 people. Nah, dalam Kisah 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kita tahu bahwa dalam kisah ini, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita para rasul menjelaskan
akan pertumbuhan gereja. Nah, kitab para rasul ini, saudaraku, sebelum kita baca tentang jemaat yang mula-mula, kitab para rasul ini adalah menjelaskan akan pertumbuhan gereja. Pertumbuhan gereja adalah kehendak Allah dan mereka menyadari bahwa Allah menghendaki gerejanya bertumbuh baik secara kuantitas maupun kualitas. Saudaraku harus paham bahwa Allah menghendaki pertumbuhan gereja. Gereja itu bukan hanya gedung saja. Gereja itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan menghendaki, saudaraku dikasih Tuhan, kehendak Allah harus kita sadari bahwa kerinduan Allah bukan hanya kualitas, tetapi kuantitas juga, saudaraku dikasih Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus yang terus berkarya dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Nah, kita melihat di dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47, kita baca bersama-sama. Di slide saya buatkan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu buka Alkitabnya atau buka handphone sucinya, silakan dibuka. Biar kayak orang Kristen gitu ya. Sampai nanti di rumah atau disuruh ditanya tetangga, saya buka Alkitab kok, biarpun di handphonenya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buka silakan. Tapi saya sudah fasilitasi dengan di PowerPoint yang saya buat. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nih. Ya, cara hidup jemaat yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya ayat yang 41, Bapak Ibu ayat yang ke-42. Nah, dikatakan di situ judulnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pak 2. Mereka tekun dalam mengajar rasul-rasul dan dalam persekutuan Tuhan, dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Part 3. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap satu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara sendiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan bersuka hati. Part 7 kita baca bersama-sama 2-3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya kerinduan Bapak, Ibu, dan saya adalah banyak orang yang diselamatkan. Katakan amin. Saudaraku dikasih Tuhan, jemaat yang mula-mula di sini, saudaraku dikasih Tuhan, kita harus mengerti bukan hanya 3.000 awalnya, tetapi kita melihat dalam konteks kitab Kisah Para Rasul ini, bagaimana saudaraku dikasih Tuhan diawali dengan para murid-murid, saudaraku, 120 murid di loteng Yerusalem menunggu Roh Kudus dicurahkan. Nah, pertama sekali saudaraku dikasih Tuhan bahwa murid-murid yang berkumpul di loteng Yerusalem itu ada 120 murid, dan mereka rindu pencurahan Roh Kudus bersama dengan murid-murid. Rupanya saudaraku, kita harus mengerti bahwa kemampuan daripada jemaat mula-mula ini bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi mereka mengandalkan Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu dialami oleh para murid-murid. Nah, dialami oleh 120 orang, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kisah pertama ayat 6 sampai ke 8, bagaimana setelah mereka dipenuhi, saudaraku, Petrus, saudaraku, berkhotbah, saudaraku dikasih Tuhan, dan 120 orang ada di situ mendengarkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penuaian jiwa
orang bertobat, orang datang kepada Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita. Kita harus menyadari, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kegerakan daripada Roh Kudus hari-hari ini kita harus responi di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa, saudaraku dikasih Tuhan? Supaya banyak orang percaya. Nah, Tuhan mengajar kita hari-hari ini, kita ini bukan hanya jemaat yang biasa-biasa, saudara. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan katakan amin. Amin. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih, dipanggil, dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa Bapak, Ibu, dan saya itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudaraku, jemaat ini setelah 120, jemaat mula-mula ini juga bertambah, saudara. Bertambah terus-menerus. Di dalam Kisah 2 ayat 41 jelas dikatakan mereka bertambah menjadi 3.000 jiwa. Luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya Kisah 2 ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu. Nah, kita lihat, saudara, yang menerima perkataannya itu adalah menerima perkataan daripada rasul, saudara. Setelah para rasul, saudaraku dikasih Tuhan, dan 120 murid dipenuhi oleh Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah. Makanya dikatakan di situ orang yang menerima perkataannya itu. Perkataannya siapa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau Bapak Ibu baca di rumah, di dalam Kisah para Rasul 2 ini adalah perkataan Rasul, yaitu Petrus, saudara. Di saat berkhotbah dikatakan di situ orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, perlu Bapak, Ibu, dan saya pahami bahwa kegerakan yang terjadi pada gereja mula-mula bukan kuat, bukan gagah daripada para rasul, saudara. Tetapi bagaimana mereka mau diperlengkapi oleh Roh Kudus. Bagaimana mereka mau bersedia dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya perkataan daripada Rasul Petrus, saudaraku, menggerakkan, mengubahkan, bahkan dikatakan memberi diri dibaptis setelah mendengar perkataan daripada Rasul, saudara. Mereka mau memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka dikatakan kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa, saudara. Saya percaya kerinduan setiap Bapak, Ibu, dan saya adalah banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat kegerakan gereja mula-mula ini, saudaraku, sejarahnya seperti apa. Setelah itu, saudaraku, jemaat mula-mula terus bertambah, saudara. Menjadi berapa? Menjadi 5.000 orang. Artinya apa? Kalau saya baca, Bapak, Ibu nanti baca di rumah, dari yang 120 ini, saudara, bukan berarti mereka jadi 3.000. Tetapi menurut saya, saudaraku dikasih Tuhan, yang 3.000 tadi tambah dengan yang 120. Nah, ditambah dengan dikatakan 5.000 orang. 5.000 berarti kalau 3.000 tambah 2.000, 5.000. Bukan, saudara. Pemahaman saya adalah mereka bertambah lagi jumlahnya menjadi 5.000 orang. Alkitab berkata dalam Kisah 4 ayat 4 dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Nah, kalau kita analisa, saudaraku dikasih Tuhan, 5.000 orang laki-laki. Kalau kita coba belajar, saudaraku, 5.000 orang ini tidak mungkin udah nikah semua ya. Tidak mungkin lah sudah punya istri semua ya. Setuju Bapak Ibu? 5.000 orang laki-laki. Tapi kalaupun 5.000 orang laki-laki ini menikah, berarti punya istri berapa? Para ibu-ibu jadi berapa? 5.000. Berarti 5.000 tambah 5.000 jadi 10.000. Kalau memang sudah menikah para laki-laki ini semua. Tapi kalaupun 50% dari situ, saudara, contoh 5.000, 50% 2.500. Berarti jumlah mereka 5.000 tambah 2.500, 7.500. Kita hitung-hitungan dulu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah,
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah kegerakan daripada Roh Kudus. Makanya dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Banyak apa banyak, Bapak Ibu? Banyak, saudara. Banyak. Nah, oleh karena itu, kenapa ini saya coba angkat, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, supaya kita perlu memahami bahwa gereja mula-mula pada saat itu, saudara, mereka mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Mereka mengandalkan bagaimana api Pentakosta itu di saat dicurahkan, saudaraku, mereka mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, siapa saja yang melayani? Ya, orang-orang yang menerima, yang sudah percaya, dan mereka yang memberi diri dibaptis tadi, bersama-sama melayani. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap Bapak Ibu dan saya, kalau kita melihat di dalam Efesus, saudaraku, kita lihat Efesus 4 ayat pertama dikatakan bahwa kalau kita melihat dalam Efesus bagaimana Rasul Paulus mengajar jemaat yang ada di Efesus, saudaraku dikasih Tuhan, yang ada di kota Efesus. Rasul Paulus juga mengajar seperti bagaimana jemaat mula-mula ini menerima pewahyuan, menerima kuasa daripada Roh Kudus, saudaraku. Itu juga yang dialami oleh daripada Rasul Paulus. Nah, dalam kitab Efesus 4, saudara, tidak ada di slide saya, ini menceritakan tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Saya percaya, saudaraku, gereja mula-mula ini atau jemaat mula-mula ini juga pasti mempunyai karunia yang berbeda-beda, saudara. Ada karunia mengajar, ya kan? Pasti mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, ada yang bernubuat, saudara. Nah, itu juga yang ada di kota Efesus, saudara. Bagaimana Rasul Paulus, saudaraku dikasih Tuhan, dalam kesatuan jemaat bahwa dan karunia yang berbeda-beda. Nah, itu juga terjadi, saudaraku, bagi Bapak Ibu dan saya punya karunia yang berbeda-beda. Dan setiap Bapak Ibu dan saya sudah punya Tuhan buat couplingnya masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai sekarang jangan sampai ada yang berpikir rumput tetangga lebih hijau, saudara. Ya. Nah, setiap kita, saudaraku, sudah Tuhan buat couplingnya masing-masing kok. Dimanapun Bapak Ibu berusaha, dimanapun Bapak Ibu bekerja, dimanapun saudara tinggal, Tuhan sudah buat couplingnya masing-masing. Oleh karena itu, syukuri segala kebaikan Tuhan, mengucap syukur segala anugerah Tuhan. Nah, kita belajar daripada kitab Efesus, saudara, bagaimana kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Di ayat pertama dikatakan, sebab itu, ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, kenapa Rasul Petrus berkata, saudaraku, kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara? Karena jemaat yang ada di Efesus, saudaraku dikasih Tuhan, mereka Tuhan panggil, dan Petrus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat ini mempunyai panggilan yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Makanya diingatkan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rupanya di kota Efesus ini juga, saudaraku, kenapa Rasul Paulus mengingatkan seperti ini, saudaraku? Supaya jemaat yang ada di sana, mereka mempunyai kelemah lembutan, mereka rendah hati, mereka bersabar, bahkan menunjukkan kasih dalam saling membantu. Rupanya di Alkitab kita sangat luar biasa, saudara. Kenapa itu terjadi sampai hari ini? Karena kita belajar daripada para rasul dan tokoh-tokoh di Alkitab. Nah, kita kembali dalam konteks dalam kisah para rasul ini. Kita belajar tadi jemaat mula-mula dari 120, 3.000,
5.000 orang. Kalau ini ditambah dengan anak-anak bahkan sudah berkeluarga, jumlahnya sangat luar biasa. Nah, kita belajar apa sih rahasianya? Kenapa sih jemaat ini benar-benar pertumbuhannya sangat cepat? Kenapa sih jemaat mula-mula ini mereka merasakan satu ikatan, mereka merasakan satu pertumbuhan yang begitu cepat sehingga jumlah ini berlipat kali ganda, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, kita melihat yang pertama adalah kita lihat apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Rupanya saudaraku dikasih Tuhan, jemaat mula-mula mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran. Apa yang diajarkan oleh para rasul saudaraku, apa yang diajarkan oleh para murid-murid pada saat itu, saudaraku dikasih Tuhan, orang yang mendengar mereka bertekun dalam pengajaran dan mereka diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal yang kecil saudaraku dikasih Tuhan untuk pertumbuhan kegerakan terjadi saudara di kelompok-kelompok kecil Bapak Ibu dan saya. Di mana itu gereja kita memfasilitasi yang namanya KUL, saudara. Bapak Ibu kalau belum terlibat dalam KUL, saya sarankan terlibat dalam KUL mungkin 5-6 orang, saudaraku, berdoa bersama-sama, memecahkan roti, artinya ada jamuan kasih di dalamnya dengan sederhana, saudaraku dikasih Tuhan. Maka saya percaya melalui kelompok yang kecil ini, kalau berdoa sungguh-sungguh, minta terobosan untuk gereja kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, saya percaya Tuhan mendengar dari surga. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, kalau kita kembali di dalam Kisah Para Rasul 4, saudaraku, setelah jiwa-jiwa bertambah banyak, saudaraku dikasih Tuhan, memang saya tidak mengangkat ada satu miss di antara mereka, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, yang saya angkat adalah bagaimana orang-orang yang mendengar para rasul itu, mereka terus bertambah, mereka terus dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan panggil saudara, mari kita tetap satu, tetap sehati untuk memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Amin. Masalah di mana aja banyak, saudara dikasih Tuhan. Di mana saja banyak, saudara. Yang mau saya tekankan adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan saya yang sudah Tuhan panggil tetap terus percaya, tetap bersehati untuk memuji, menyembah Tuhan. Tuhan tempatkan Bapak Ibu di tempat ini, mari tetap sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jujur saudaraku dikasih Tuhan, kalau di saat menyembah Tuhan, badan belum bergoyang, saudaraku, seolah-olah kayak ada yang kurang, saudara. Haleluya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, setiap pujian penyembahan di tempat ini, mari kalau mau bergoyang-goyang saja, saudara. Karena apa? Kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Kita ini ada di dalam hadirat Tuhan di saat kita, seperti tadi pujian penyembahan di tempat ini, luar biasa, saudara. Udah kayak kakek raja kita, ya kan? Udah kayak ribuan orang. Betul? Ada yang merasakan Bapak Ibu? Saya bergoyang saja, saudaraku dikasih Tuhan. Karena sudah ditanamkan di saya itu untuk pujian penyembahan, saudara. Tidak melihat kiri kanan, pujian penyembahan aja. Apalagi menyembah, apalagi bersorak-sorai, ya kan? Mau perut maju tak gentar, sorak-sorai aja, berlompat-lompat saja, saudara. Saya percaya saat kita lompat-lompat, Tuhan beri kekuatan bagi kita. Amin. Tanpa kita sadari, saudaraku dikasih Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada energi yang baru Tuhan berikan bagi kita saat kita memuji, menyembah Tuhan. Mungkin kita mengalami kelemahan secara fisik, mungkin sudah mulai encok, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin sudah mulai kram-kram, saudara. Nah, setiap hari Minggu, bukan hari Minggu saja, tapi kalau memang di sini difasilitasi dengan alat musik yang luar biasa seperti ini adalah kesempatan Bapak Ibu dan saya bersorak-sorai. Karena apa? Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, selanjutnya saudaraku dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula? Yang keempat adalah dikatakan
mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mungkin ini kalau Bapak Ibu tangkap ini bukan letterlex seperti ini, saudaraku dikasih Tuhan. Saya kalau pelajari, saudaraku, mereka di sini adalah berbagi, saudaraku dikasih Tuhan. Bukan berarti menjual harta miliknya mungkin pada zaman itu, tetapi hari-hari ini bukan karena kita punya untuk berbagi, tetapi sekecil apapun itu Tuhan mengajar kita untuk berbagi satu dengan yang lain. Yang kelima adalah bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Ini berbicara persekutuan tadi, kelompok kecil, bahkan celebration setiap hari Minggu seperti ini, berkumpul bersorak-sorai. Yang keenam adalah dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di saat memuji menyembah Tuhan, jemaat mula-mula, kenapa bilangan mereka ditambahkan, saudaraku? Kenapa jumlah mereka bertambah terus? Yang terakhir dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Mari lihat kiri kananmu, disukai semua. Katakan, kami disukai semua orang. Nah, saudara, kalau kita disukai semua orang, ini buktinya bahwa jumlah itu akan terus bertambah, saudara. Jangan sampai, oh kalau ada dia, aduh mundur satu-satu, aduh. Kalau udah sampai seperti itu, saudaraku, wah bahaya ya kan. Nah, oleh karena itu dalam satu perkumpulan, mari setiap kita usahakan kita disukai oleh semua orang. Supaya apa? Mereka tahu bahwa yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat bagi semua orang. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap kita harus melakukan amanat agung. Nah, makanya saya katakan di awal, setiap Bapak Ibu saya diajar terus, saudaraku, bukan dikasih makanan yang ringan-ringan hari-hari ini, tetapi kita harus disadarkan bahwa kita punya satu destiny, satu tujuan ada di muka bumi ini untuk apa? Melaksanakan amanat agung. Mungkin kita tidak menginjil ke pelosok-pelosok, mungkin kita tidak berkhotbah, menyusun khotbah yang rapi, tetapi saudaraku, amanat agung di sini adalah bagaimana kita memperkatakan perkataan yang baik, saudaraku, yang bisa membangkitkan orang yang lemah, yang menghibur orang, saudaraku, itu termasuk sudah melaksanakan amanat agung. Nah, dalam bulan misi ini yang dilakukan adalah pergi jadikan semua bangsa murid. Mungkin kita tidak ke pelosok-pelosok, mungkin kita tidak ke Papua sana, saudaraku dikasih Tuhan. Yang terdekat saja adalah keluarga kita, rekan kerja kita, rekan usaha kita, rekan bisnis kita, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, kita harus beritakan kabar baik. Yang kedua adalah baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gereja kita, saudaraku, setiap bulan, saudaraku, melaksanakan baptisan selam, saudaraku dikasih Tuhan. Yaitu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Supaya apa? Dimateraikan bahwa Bapak, Ibu dan saya sudah dimateraikan dan siap untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, ajar. Nah, jadi panggilan daripada Matius atau amanat daripada amanat agung ini, saudaraku, bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas gembala, bukan hanya tugas pengerja, tetapi amanat agung ini adalah beban Bapak, Ibu, dan saya. Katakan amin. Karena hari-hari ini Tuhan mengajar kita, saudaraku dikasih Tuhan, bukan hanya kita kasih makanan-makanan yang ringan, saudaraku, bukan cucu terus, saudaraku dikasih Tuhan, tetapi makanan-makanan keras bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun pergumulan Bapak, Ibu, dan saya banyak, sekalipun persoalan Bapak, Ibu, dan saya banyak, tetapi Tuhan akan terus perlengkapi Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Ya, oleh karena itu seperti Billy Graham berkata, saudaraku, yaitu penginjil yang sangat luar biasa. Billy Graham berkata, dunia sedang berubah dan banyak orang di gereja mengabaikan karunia penginjilan. Kita tidak boleh mengabaikannya.
penginjilan adalah karunia Tuhan bagi gereja, yaitu bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Billy Graham ini adalah satu penginjil dunia, saudaraku dikasih Tuhan. Dia berkata, dunia sedang berubah dan banyak orang di gereja mengabaikan karunia penginjilan. Kita tidak boleh mengabaikannya. Penginjilan adalah karunia Tuhan bagi gereja. Jadi penginjilan itu memberitakan amanat agung, itu adalah karunia Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Untuk apa? Supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saudaraku, di saat Tuhan berikan ini, saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya dikatakan, kalau kita melakukan, maka ada janji Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Katakan amin. Amin. Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, dan saya dimanapun kita berada. Tuhan yang menyertai kita senantiasa, berarti setiap saat, dimanapun kita berada, dan sampai dengan akhir zaman. Oleh karena itu, tidak ada yang kita takutkan untuk kita memberitakan kabar baik dimanapun kita berada, saudara. Haleluya. Ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian kita, saudara. Haleluya. Ya, Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup
dengan dahsyat, yaitu lewat Pentakosta. Setelah mereka dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Mereka Tuhan pakai secara luar biasa. Kami merindukan itu dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu. Kami merindukan kuasa daripada Roh Kudus memenuhi setiap kami. Dan kami mau seperti jemaat yang mula-mula, Tuhan. Kami mau bertekun di dalam satu pengajaran. Kami bertekun di saat kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami mau bersehati Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan setiap kami Tuhan, biar kami boleh disukai oleh semua orang. Oh, rabata kararabara. Oleh karena itu biar kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih, jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Setiap kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberikan Roh-Mu atas kami, untuk kami boleh berjalan Tuhan, untuk kami boleh terus maju Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat Gembala Pak Indriatmo, bahkan Ibu di tempat ini. Terima kasih Bapak, Tuhan pilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pilih untuk melayani di tempat ini, di kota ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang perlengkapi Pak Indriatmo, perlengkapi Ibu juga Tuhan. Engkau perlengkapi karunia-karunia Allah memenuhi hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau Tuhan sudah pilih untuk melayani di tempat ini, menggembalakan gereja Tuhan, maka Tuhan sendiri perlengkapi dengan karunia-karunia Allah. Kuasa Roh Kudus Tuhan, oh, mengalir daripada hamba-Mu saat hamba-Mu melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan semua pengerja di tempat ini, semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan semua jemaat Tuhan yang sudah Tuhan pilih, Tuhan sudah panggil di tempat ini, biar kiranya bersama-sama melayani di tempat ini. Dan kami percaya di saat kami boleh bersehati, bersatu melayani di tempat ini, maka bilangan jiwa-jiwa akan bertambah-tambah ke tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas gereja Tuhan di tempat ini. Pakai gereja ini Tuhan, pakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan kuasa Allah mengalir dari tempat ini. Di saat jiwa-jiwa yang baru datang ke tempat ini, mereka boleh merasakan bahwa Tuhan Engkau melawat mereka, karena Tuhan hadir di tempat ini yang memulihkan setiap jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum dulu dengan kemuliaan yang beliau bagi Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Setelah kita akan mendengarkan pengumuman satu bungkus sepekan. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pengerja GBI FGC Medan Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadahku setiap hari Jumat di tempat ini, mulai pukul 7.30, mari kita hadiri bersama-sama. Binara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini, dimulai pukul 7 malam dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini, dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mungkin ada Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya, kami rindu mengenal. Kalau ada, tidak ada, semua jemaat yang setia. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini dengan hati bersyukur. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi.
satukan hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau telah memberkati kami Tuhan pada ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sungguh kami diberkati pada pagi hari ini Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadikan rema dalam hati kami. Biarlah hati kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berkati Pak Abah di Sinaga ya Bapa. Kau taruhkan roh hikmat-Mu atas hamba-Mu lebih lagi. Engkau berikan oh Tuhan kekuatan, Kau berikan pelayanan yang lebih-lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu lebih lagi. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu kepadamu. Berkati istri dan anak-anaknya. Berkati lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani di altar-Mu ya Bapa. Berkati worship leader, berkati singer, berkati imam-imam musik. Biarlah semua pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah semakin hari Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi Bapa. Beri kerendahan hati bagi setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir. Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah hadir ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka. Yang mengalami masalah Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak pembina kami, Bapak Insinyur Niko, wakil dan serta penggembalaannya. Kami juga berdoa buat Bapak, oh Tuhan, Gembala rayon kami Bapak Andi Markus, wakil staf dan penggembalaannya. Kami percaya Tuhan Kau nyatakan visi dan misi-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau akan pakai lebih dahsyat dan luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Indri ya Bapak. Mari Tuhan Kau akan pakai lebih lagi Bapak Gembala kami untuk membawa oh Tuhan kabar sukacita. Untuk boleh oh Tuhan membawa kami umat-Mu, jemaat-Mu di FGC ini Bapak. Tuhan turunkan hikmat-Mu atas hamba-Mu. Roh penggembalaan, hati Kristus Kau berikan atas hamba-Mu ya Bapak. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan lebih lagi. Menjadi tiang doa atas gereja-Mu, atas rumah tangga Bapak Gembala kami. Atas kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarganya semuanya kepadamu. Kami juga berdoa buat persembahan kami, sucikan kuduskan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati kami semua. Berkati tangan-tangan yang melawanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa negara kami. Aparat yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan berkati. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar kami mau pulang Tuhan. Kau berkati kami di saat kami pulang. Dan sebelum pulang Tuhan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan. Kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan, Roh Allah ada padamu. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Beritakanlah kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah isi hati Tuhan yang ditanam kepadamu, supaya semua orang bertobat, supaya semua orang mengenal kasih Kristus, supaya semua orang diselamatkan. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan berkati suami, istri, anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati kehidupanmu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di anak-anak yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari fellowship. Kita bisa nanti berkumpul di bawah untuk menikmati jamuan kasih dan ada kue tart yang dibagi-bagikan.